Halo teman-teman, Om Swastiastu, kembali lagi di Balik Asik Channel. Malam hari ini admin berada di Banjarsengguan, Sepidi, tepatnya di markas Secret Artwork. Nah, di sini sudah ada beberapa kru dari Secret sedang proses buat piala. Yuk kita lihat lebih dekat. Halo Swastiastu, Bli. Lagi buat apa, Bli? Buat tetak piala. Lagi ngerjain pesanan ya? Oh, buat besok. Oke, Bli. Oh, beli candranya wentan, Bli? Oh, beli candranya. Iya. Oh, niki nih. Halo, Swastiastu, Bli. Oke, Sultan. Jadi Niki beli candra selaku owner dari Secret Artwork. Halo, Bli. Apa kabar, Bli? Siap. Sehat. Oke, Stone, jadi sehat nggak? Jadi agak dingin gitu ya. agak dingin nih, menjaket soalnya. Menjaket soalnya mulai angin keras gini. Mulai angin keras. Oke, Stone, jadi di depan kita sudah ada ogoh-ogoh Semarau Wisaya, Bling ya? Ya, Semarau Wisaya. Semarau Wisaya. Niki gogoh yang mengkonsepkan maknanya itu sangat dalam. Stone, nanti kita tanya-tanya sama Bli Chandra tentang gogoh niki. Sebelumnya boleh tiang tahu nama lengkapnya, Bli? Nggih, perkenalkan nama tiang Ibu Chandra Pradita yang misi embel-embel dulu deh lah ting orang. Oh, enak. Kita panggil yang pakai Ahok di sini. Oh iya, lumayan mirip. Nggih, Ahok film tiang Cina Selam. Ini lagi sibuk apa, Bli? Lagi apa namanya ya, cuma penambahan ini aja, dapat masukan dari beli marmat, mungkin kurang ditambah lagi katanya untuk bulatan karena pengen lebih dramatis. Asik. Ya masuk akal sih, artinya masuk secara logika dan yang lu ide ini ya coba di apa namanya, coba diimplementasikan supaya gimana ya, biar mau masuk lagi lebih dramatis lagi gitu untuk temanya. Jadi gininya nge, ulatannya ditambah lagi. Mumpung ada apa namanya, mumpung ada masukan dari yang lebih senior ya, kita terima dan apa namanya, mumpung pas gitu kita coba dulu deh. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum sempat lihat
dan belum tahu cerita Ogoh-ogoh niki, mungkin bisa diceritakan Bi, ini mengambil konsep apa? Ya, untuk konsep ini kan kita mengambil proses kelahiran seseorang manusia dari masih berupa janin, masih berupa pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Kemudian terlahirlah janin, kita dikelilingi oleh 4 saudara yang terlahir bersamaan. Kemudian di atasnya nikah, ada masa berhasil, dan niki ada simbol barong dan randong, merupakan simbol dari sifat baik dan sifat buruk. Kemudian di belakang niki ada sinar cahaya, niki merupakan simbol Atman, dan terakhir di puncak niki merupakan tujuan akhir Amar ing Acintir. Oke, Sultan, jadi seperti itu konsep dari Ogoh-ogoh Semara Wisaya puniki. Ya, Semara Wisaya nika sendiri kan artinya Semara nika artinya cinta kasih, kasih sayang, apa namanya lagi ya, rasa suka. Kemudian Wisaya nika berarti keinginan, hawa nafsu juga bisa masuk di sana. Kemudian apa namanya lagi ya, kama lah istilahnya, dia lebih ke arah kama. Kayak gimana nih Kak Bi? Kama itu kayak mana ya? Kita bisa bilang Wisaya itu juga hasrat. Hasrat tadi masih itu. Keinginan sih yang lebih kalau di kampus itu Wisaya itu diartikan keinginan atau hawa nafsu. Karena kita terlahir dari cinta dan hawa nafsu. Yang cinta kan bisa kita lahir hawa nafsu. Harus ada nafsu ya. Benar sekali Sultan. Kalau cinta aja sensor dikit. Cuma pasti ada hawa nafsu di sana. Makanya jadinya kita bisa lahir ya. Iya, yang buang. Benar Bi. Jadi di sini ada dilambangkan dengan sel ovarium, sel sperma dan ovarium Sultan. Ya. Maka lahirlah iki janinnya. Janin yang kita sebut dengan istilah udadengen. Udadengen. Ya. Udadengen karena saat kelahiran manusia itu kan ada 4, ada ari-ari, apa lagi tuh ya? Ada janin, ada yang lupa. Pokoknya ini ada 4. Kemudian di sini ada 4 saudara yang juga kita lahir bersamaan. Secara istilahnya, secara kosmiknya, artinya secara astralnya, kita juga punya 4 saudara yang tak terlihat gitu dengan kasat kita. Ada Agapati, Rajapati, Banaspati, dan Banaspati Raja. Itu sudah lumrah, artinya sudah banyak yang, tetapi dalam kehidupan nyatanya kita kadang-kadang lupa kita punya 4 saudara. Menurut mitologi kita ya, di Bali kita orang Hindu, menurut mitologi kita kadang-kadang lupa dengan 4 saudara kita. Kadang-kadang kita terlalu ampah dengan Islam. Ampah tuh cuek gitu loh. Cuek, nggak peduli dengan saudara-saudara kita. Kalau Niki, sebenarnya Niki tujuan Titian buat cerita Niki kan agar kita kembali bercermin bahwa kita tuh punya saudara yang harus kita ajak sama-sama, karena kita lahirnya juga sama-sama kan. Dan mau nyamuk, ajak ya, ringuang ya, istilahnya dia pasti akan gimana ya? Dia pasti akan menjaga kita, melindungi kita ya. Intinya si eling, kembali eling ring kauripan, eling ring kawitan. Dalam artian dari mana kita terlahir, siapa saja yang kita ajak lahir, kemudian tugas-tugas mereka itu apa, hak dan kewajiban mereka juga apa. Nah Bli, menurut Bli sebagai seorang pelaku seni, apa yang Bli rasakan terhadap perkembangan ogoh-ogoh niki?
Oke, untuk secara pribadi ya, secara pribadi menurut pendapat dia, perkembangan Ogoh-Ogoh ini semakin hari semakin besar. Dalam artian perkembangannya setiap tahun itu terus berubah, terutama di pemahaman paradigma Ogoh-Ogoh. Khusus untuk tahun ini kan karena pandemi ya, kita masih di pandemi, paradigma Ogoh-Ogoh ini lebih ke arahnya ke Ogoh-Ogoh mini, karena Ogoh-Ogoh gede ini kan tidak ada. Kemudian secara umum menurut dia banyak perubahan paradigma Ogoh-Ogoh yang dari awal hanya sebuah istilahnya sebuah seni yang digunakan untuk euforia menyambut nyepi, dipakai istilahnya mungkin hura-hura gitu. Seni hura-hura berubah dan paradigmanya menjadi seni yang bisa dipertontonkan, seni yang bisa dipertunjukkan untuk orang, bukan hanya seni rupa yang diogah-ogah dan dihancurkan akhirnya, tapi lebih ke arah seni pertunjukan jadinya, dia dipertontonkan. Dan juga Ogoh-Ogoh niki sekarang perubahan paradigmanya dia sudah menjadi tuntunan, bahkan menjadi tuntunan. Dalam artian Ogoh-Ogoh niki punya pesan moral di sana, ada pesan yang ingin disampaikan dan juga ada pertanggungjawaban secara istilahnya secara ilmiah, secara akademis dalam Ogoh-Ogoh itu sendiri. Dan contohnya kayak kita Purwon bukannya ngajumin yang berusaha membuat setiap sekuen, artinya setiap sudut dari Ogoh-Ogoh niki punya makna, ada kedalaman, istilahnya ada kedalaman konsep di sana. Kalau cerita kan Ogoh-Ogoh niki ceritanya sudah banyak nih, artinya cerita Ogoh-Ogoh niki ada yang mengangkat pewayangan, kemudian dan sebagainya seperti itu. Tapi yang kita coba angkat ini dari Sigrut sama di Ogoh-Ogoh ini adalah makna simbolik. Makna simbolik yang lebih banyak kita istilahnya kita ungkap di sini. Sebenarnya yang bebas sih untuk teman-teman yang mengapresiasi, dalam artian teman-teman bebas untuk menginterpretasi, artinya menafsirkan sendiri apa sih maksud yang dengan karya niki, karya teman-teman, artinya tim di Sigrut ini bukan karya tiang saja ya, ini karya tim di Sigrut ini. Bebas untuk menginterpretasi, bebas untuk menafsirkan ini maksudnya apa, tapi tetap juga punya pembenaran sendiri, punya pertanggungjawaban sendiri tentang karya niki, bukan hanya sebatas Ogoh-Ogoh nah gitu, tapi yang berusaha ada kedalaman konsep di sana. Ada kedalaman makna di sana. Jadi yang banyak mengangkat makna simbolik di sini. Contoh niki. Kayak gimana beli? Ya, ini kan rotan ya. Rotan kita rangkai biar menjelimet. Niki bagi tiang adalah sebuah implementasi dari tubuh manusia itu sendiri. Tubuh manusia itu sendiri terdiri dari berjuta sel dan berjuta jaringan yang membentuk jadi satu. Itulah tubuh niki. Kemudian niki juga di atas ada simbol rangde dan simbol barong. Rangde dan barong niki kita ibaratkan ruwo mininde, sesuatu yang berbeda tetapi masih bisa dijelaskan, tapi masih ada keterkaitan, masih ada keterkaitan dan tidak bisa dilepaskan, yaitu sifat baik dan sifat buruk. Dan itu sebagai simbolnya. Bisa aja sih kita pakai kain hitam sebagai putih kan, bisa aja itu pakai warna, tapi kita coba simbolkan dengan rangde dan barong. Kemudian ini juga ada istilahnya sinar, bukan cakra ya, kadang-kadang ada yang bilang cakra. Oke, paling atas ini ya itu yang muter gitu. Yang ke makna simboliknya adalah dia merupakan percikan sinar dari ide sang yang dewasa, yakni
Atman. Atman ke percikan sinar suci dari Sang Hyang, percikan terkecil dari Sang Hyang Widi, sinar suci dari Sang Hyang Widi. Kemudian lanjut ke makna-makna yang lain adalah niki dari gerak. Tugasnya mereka berempat ini kan menjaga. Kalau orang sudah bilang menjaga, nggak mungkin diam, pasti dia mengawasi. Hadap kanan, hadap kiri, lihat ke belakang, lihat ke depan. Pasti seperti ini Bang. Enak menjaga. Itu mungkin boyong-boyong di posnya gitu udah. Kan ya kan? Tidak mungkin dia diam aja seorang penjaga misalnya security apapun apa itu pasti dia akan keliling. Pasti dia akan keliling dan pasti dia akan menjaga sekitarnya. Sama dengan hal ini, sama dengan gerakan ini, dia menoleh lagi ke samping kanan, samping kiri, lihat di sekelilingnya dan menjaga si manusia ini dalam kehidupannya kan. Kemudian ada gerakan berputar seperti ini, ya gerakan berputar seperti ini. Ini sebenarnya maknanya ya mereka mengelilingi kita, mereka mengelilingi manusia itu sendiri dan menjaga manusia itu sendiri dari lahir sampai mati. Oke, sangat detail sekali Semeton cerita dari Gogoh Niki dan sangat bermakna bagi kehidupan manusia. Nah Bli, mungkin bagi orang awam yang melihat ogoh-ogoh itu mungkin bertanya-tanya apa sih perbedaan ogoh-ogoh dan patung. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bli. Kebetulan latar belakang dia kan seni pertunjukan ya, yang tamatan isi jurusan tari. Kalau masalah esensi dari ogoh-ogoh dan esensi dari patung, saya punya pendapat sendiri. Nah, ini kan berdasarkan intuisi dia, berdasarkan imajinasi dia. Kalau patung, kalau ogoh-ogoh, Nika esensi menurut dia harus ada satu sosok yang menyeramkan di sana. Bedakan dia ogoh-ogoh dengan patung. Kalau patung misalnya kita kasih contoh aja langsung. Misalnya tiang ada dua nih, tapi ya satu dua cewek dan cowok. Tuh mau tiang ogoh-ogoh, tuh mau tiang dikigit dua tuh kan ada ajak bayi nih. Belum Nika bisa kita katakan ogoh-ogoh menurut dia. Ya mungkin orang lain punya pendapatnya sendiri. Kalau menurut dia Nika belum ogoh-ogoh karena esensi dari ogoh-ogoh Nika adalah Pratiwimbo atau perwujudan dari Buddha Kala. Kan kita dan di sana kita mewujudkan Buddha Kala Nika dengan sosok yang menyeramkan. Ya nampun ya wetan istilahnya sosok yang menyeramkan di sini berarti sudah bisa kita katakan ogoh-ogoh. Tapi kalau belum, kau masih bisa kita katakan patung. Kalau tiang ya mungkin teman-teman lain yang misalnya buat sesuatu yang berbeda, misalnya dia buat misalnya cewek misalnya atau cowok dengan, tapi ada pertanggungjawaban bahwa Nika bisa dikatakan sebagai bebutan atau Buddha Kala, mungkin ada pembenaran di sana. Nah, membahas tentang Nika yang pernah dulu buat ogoh-ogoh yang karakternya ada veteran, ada tikus dan ada garuda. Nika tiang kasih judul Nika sesuluh ulah aluh. Sesuluh Nika sesuluh Nika artinya berkaca atau bercermin. Terus ulah aluh Nika gampangan. Mungkin cuek gitu loh, gampangan ulah aluh kan. Nika ogoh-ogoh Nika lebih menceritakan tentang perjuangan masa lalu karena ada veteran di sana yang melihat kondisi saat ini. Veteran Nika baca koran. Veteran Nika baca koran, ada tikus di sini. Tikus kita buat seperti raksasa tapi dengan wajah tikus. Di atasnya ada garuda. Tikus mana Buddha Kalanya kan kita tadi ya. Mana Buddha Kalanya? Mana simbol Buddha Kala? Tikus itu kita yang bisa katakan sebagai simbol Buddha Kala karena apa?
Sifat tikusnya nggih. Sifat tikus kan sebagai musuh petani kan kita. Artinya lebih dikenal dengan istilah bikul bisuh. Bikul bisuh memisuh artinya merusuh. Bikul bisuh itu lebih ke arah bebutan, sifat betul. Sifat bebutan ya kita akan walaupun bentuknya tikus seekor tikus tapi dia bentuk raksasa dan juga bisa kita arahkan ke arah bebutan menurut dia untuk orang lain mungkin punya pembenaran sendiri kan semua orang punya pendapat juga sih kalau menurut dia ada perubahan paradigma yang jelas ada perubahan paradigma. Oke, Sultan. Jadi seperti itu kita banyak belajar di sini bersama Bli Chandra dari Sigrut Artwork. Bli, ini rame-rame teman-temannya lagi buat apa nih Ki? Ya, Ki sebenarnya lagi proses pembuatan gogoh ini. Gogoh. Oh, Ya. ini Ki semuanya yang lagi buat gogoh. Semua. Ki semua kru punya Sigrut. karya katanya satu-satu. Oh, gitu. Ya, karya satu-satu. Biasanya Mantap. nanti entah mau dikompetisikan atau enggak sama mereka belajar gitu loh. Ya, nanti mereka mau belajar. Dan intinya dia mau menunjukkan hasil karyanya mau jelek mau bagus itu kan relatif ya. Iya, siap. Relatif. Yang penting mereka mau belajar dan menunjukkan hasil karyanya. Oke, boleh diliput Bli? Iya silahkan nanti. Oh, silakan. Jadi dia juga mau ini apa namanya? Nanti kalau udah selesai mungkin bisa diliput ini teman-teman dia. Oke, siap. Biar tim apa namanya teman-temannya dia juga follow up lah untuk mereka. Biar lebih semangat berkarya. Ya biar lebih semangat. Dan sebentar. Oke, mantap. Oke, Sultan, mungkin sekian video kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, ingat tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa like, comment, dan share supaya admin lebih semangat untuk membuat video. Oke, next video kita akan liput lagi Sigrut setelah logo ini jadi. Oke, Bli, matur suksema semua, Sultan, sarang sami. Tiang tutup dengan Parma Santi, Om Santi 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 Om. Santi.